yang market Iya. malah jadi nggak dikasih jam terbang. Oh, Ayo. bro. Oke, baik teman-teman temu sejarah semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia nih pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul ya. Udah ada kakak pemateri kita juga, Kak Nur Hidayati. Terus biasa nih ada kakak founder ya, punggawanya Kak Tili, dan juga ada Kak Ahmad, Kak Ongki, Kak Kiki, Kak Aksal. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti menyusul untuk join ya. Saya buka dulu pertemuan kita malam hari ini ya. Ini yang ke sebentar 18. 18 ya. Oke. Iya, diskusi buku 18 temu sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik Kak Hidai dan teman-teman semuanya ya. Malam hari ini kita akan diskusi ya cukup santai ya. Kita diskusi yang rileks aja, sharing-sharing sama Kak Hidai mengenai metode penulisan sejarah untuk historiografi dan fiksi sejarah. Ini based on novel, kumpulan cerpen ya Kak Hidai, Kita Pangeran Bonang, dan 9 cerita pendek lainnya. Ini karya Kak Hidai sendiri. Wah, luar biasa, mantap ya. Saya ini kalau perhatikan di Temu Sejarah memang sekarang sering ini ya, apa menampilkan para penulis buku sejarah gitu. Jadi karya mereka juga banyak terangkat kembali, itu senang banget gitu. Menambah hasanah kita juga ya. Oh, ternyata ada buku mengenai sejarah ini jadi menarik gitu ya. Ada yang Pierre Tendean juga ya kemarin tokoh-tokoh sejarah yang lain, terus ada mengenai Lembang, Bandung ya. Terus ada yang bahkan okultisme ya Kak Rizky Wiryawan ya. Bener Kak Rizky? Rizky Rizky siapa tuh Kak Tiwi? Bukan Rizky Wiryawan, malah jadi ke artis. Bener Kak, betul. Kang Rizky Wiryawan bahas tentang okultisme di kota Ya bener Bandung. kan namanya sama ya. Takutnya tiba-tiba connect ke mana gitu, biasa lah ya faktor U ya. Oke, baik teman-teman semua, kita kenalan dulu nih sama Kak Hidai ya. Saya pegang CV-nya Kak Hidai ya, karena biasa jadi pembicara ya di platformnya saya, jadi saya punya CV-nya beliau. Oke, kalau background pendidikan Kak Hidari ini Islamic Studies ya, Islamic State University dari UIN Sunan Ampel Surabaya gitu ya. Kalau tesisnya sendiri sih mengenai Critic of Ideology on G.W.J. Drew's Interpretation of the Admonition of Saint Bari gitu ya. Dan mendapatkan beasiswa LPDP untuk S2 dan juga S3-nya sekarang PhD kandidat di University of Queensland gitu ya. Kemudian ini banyak banget sih kalau kegiatannya Kak Hidai ya, luar biasa. Kalau misalnya pengalaman profesionalnya ada sebagai editor Mata Garuda, majalah Mata Garuda, itu majalahnya LPDP ya, dari tahun 2020 sampai 2023 ya Kak Hidai. Kemudian juga foundernya Caraka Publishing ya di Tuban. Kemudian juga guru jurnalistik di Sekolah Tinggi Islam Al-Uswah, gitu. Terus ada artikel kontributor dan juga guru juga di Al-Uswah Center gitu ya. Kalau untuk pengalaman dalam berkomunitas atau kesukarelawanan, ada Wadah Baca Masyarakat Sanggar Caraka ya, ini foundernya juga Kak Hidai gitu ya. Kemudian juga tergabung pada Mata Garuda, ini organisasi untuk alumni dan juga penerima beasiswa LPDP. Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM, Forum of Indonesia Community. Oh ini tingkat Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Terus juga ada Forum Lingkar Pena dan juga di Pro 17 ya, komunitas penulisan.
Terus ini banyak banget ya juga prestasinya. Indonesia Delegate for Australia Indonesia Muslim Exchange Program atau IMEP tahun 2023. Terus juga first winner of Mata Garuda Prize ya dari LPDP. Terus Indonesia Delegate for Australia, oh iya itu tahun 2021 ya. Terus top 5 of best non-fiction books dari Forum Lingkar Pena tahun 2021 ya. Jadi dapat 5 besar penghargaan untuk buku terbaik non-fiksi ya. Terus best non-fiction writer juga ya, penulis buku terbaik juga dari Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Kemudian first runner up of blogger competition, terus jadi Indonesia Delegate juga ke Jerman, dan seterusnya. Ini banyak banget. Oke, ke research experience aja yang berkaitan sama kesejarahan ya, ada Petuah Syekh Bari dalam kitab Pangeran Bonang. Nah, ini mungkin berkaitan sama bukunya nanti ya, Kak Hida ya. Terus tadi yang ada kaitannya dengan tesisnya ada interpretasi GWJ Drewes atas Serat Bonang dalam The Admonition of Syekh Bari ya tadi yang jadi tesisnya. Kemudian ada Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib Akar Perselisihan Politik dan Teologi. Terus sebagai akademik di bidang akademik ada juga pembicara pada International Workshop on Islam Nusantara Research Methodology ya. Terus speaker juga di Belusukan Literasi itu perpustakaan umum di Jawa Timur. Publikasinya juga ada banyak, solo book juga ini ya. Untuk buku yang ini, terus pohon nira bengkok di belakang rumahmu, ada 30 menit kumpulan puisi, Gong Publishing, terus transformasi gender dan perceraian, bahkan ada buku bahasa Inggris nih untuk primary school. Wow. Beragam banget nih Kak Hida ya nulis. Oke, ada essay compilation juga, short story, ada poem juga ya, compilation. Wah, ini banyak banget. Oke, jadi teman-teman ya malam hari ini kita dapat pemateri yang luar biasa. Jadi silahkan nih teman-teman nanti untuk banyak sharing ya. Mungkin juga banyak berdiskusi sama Kak Hidai mengenai tema yang mau diangkatnya mengenai metodologi penulisan sejarah. Oke. Kepada Kak Hidai selanjutnya saya persilahkan untuk sesi pemaparan. Oke, makasih Lup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Kita ngobrol santai aja ya. Jadi saya nggak sempat bikin slide juga karena kemarin harus segera berangkat dan nggak bawa laptop. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja lah ya gitu. Jadi nanti nyampein sedikit yang saya tahu gitu. Terus teman-teman kalau mau nanya atau mau nambahin, mau nyampein apa silakan gitu. Jadi gini, kemarin saya sampaikan ke Kak Tiwi untuk oke, Kak Tiwi, saya mau nyampein tentang ini dong, penulisan sejarah gitu. Kenapa? Karena pernah suatu hari saya sama teman gitu ya, yang dia kandidat doktoral di UGM, dia menyampaikan bahwa biasanya pemahaman teman-teman komunitas sejarah dengan teman-teman yang di akademisi sejarah itu biasanya ada gapnya karena metodenya untuk teman-teman yang di akademisi itu memang apa ya, jadi ada tahapan-tahapan untuk bisa menulis historiografi gitu. Sementara teman-teman komunitas sejarah biasanya berangkat dari rasa suka mencari informasi, kemudian akhirnya banyak-banyak menggali historiografi tentang hal-hal yang teman-teman sukain. Nah, masalahnya adalah tulisan-tulisan sejarah itu atau informasi-informasi yang ada dalam buku tentang sejarah suatu hal gitu ya, sejarah tertentu, itu kita kadang mempertanyakan juga gitu ya. Jadi kalau saya sendiri di kajian saya juga melakukan literatur review gitu ya, ternyata ada beberapa di kajian saya terutama itu informasi yang miss gitu ya, ada misinfo, ada mislead, ada hal-hal yang harusnya itu ada informasi tentang itu tetapi juga belum dicantumin gitu ya. Artinya
beberapa tulisan mungkin nggak terstruktur itu gitu loh untuk menuliskan historiografi gitu. Jadi bisa jadi ada langkah-langkah yang jumping gitu ya, yang terlewati gitu ya, sehingga hasilnya juga historiografinya harus lazimnya sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan itu bisa kita memberikan masukan, memberikan kritik untuk perbaikan kajian-kajian tersebut seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang penyuka sejarah gitu ya, saya pengen sekali teman-teman juga kita sharing di sini untuk nyampein ke teman-teman bahwa nulis sejarah itu nggak ada tekniknya gitu ya, ada tekniknya, ada tahapan-tahapannya gitu. Sehingga ketika teman-teman mendapatkan informasi sejarah, mungkin dari situ itu bisa jadi alat bedah buat teman-teman gitu. Apakah kira-kira tulisan ini itu sudah memenuhi tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh si penulis untuk menulis sebuah historiografi. Nah, begitu juga dengan sebuah fiksi sejarah. Pasti metodenya beda, approach-nya beda seperti itu. Sehingga paling nggak teman-teman di sini saya ingin menyampaikan teori-teori akademik tentang penulisan sejarah yang saya ambilkan referensinya dari bukunya Pak Kunto Wijoyo. Kalau barangkali teman-teman yang suka sastra gitu ya, Pak Kunto Wijoyo itu sastrawan tapi juga sekaligus beliau profesor di bidang sejarah gitu ya. Jadi beliau menulis baik naskah-naskah akademik maupun sastra yang itu approach-nya dua hal itu meskipun sama-sama tulisan tapi sangat berbeda begitu ya. Tapi karena beliau berangkat dari akademisi, pastinya beliau tahu gitu sumber-sumber yang dipakai sehingga menjadi sebuah historiografi, dan bagaimana historiografi itu kalau untuk menulis fiksi sejarah itu bisa bisa alih mediakan, bukan alih media sih karena medianya sama tetap tulisan ya, tapi bisa caranya gitu ya, approach-nya dalam menulis itu bisa berbeda dengan sesuatu yang sifatnya fiksi atau kreatif seperti itu gitu. Nah, jadi saya berangkat dari tulisan Pak Kunto Wijoyo dulu tentang sejarah. Kalau teman-teman biasanya dalam pelajaran sejarah dijelaskan dulu bahwa sejarah itu dari kata sajaroh begitu ya, tapi ternyata akarnya kata sejarah itu kalau dalam bahasa Inggris history itu juga punya akar yang beda yang maknanya sebenarnya beda. Tapi kita maknain di dalam bahasa Indonesia sejarah itu ya masa lalu gitu ya. Ada sejarah yang objektif dan ada juga sejarah yang subjektif. Yang objektif itu yang terjadi di luar pengetahuan manusia, dan yang subjektif itu yang terjadi sepengetahuan manusia. Jadi sejarah itu skupnya bisa sangat banyak ya, dan orang yang mempelajari sejarah tentang topik tertentu bisa jadi dia juga nggak paham tentang sejarah yang lain gitu, karena saking banyaknya hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi ketika misalnya saya mengkaji tentang naskahnya Sunan Bonang, ketika saya ditanyain tentang Majapahit, gitu saya belum tentu tahu gitu, karena saya nggak secara detail mengobservasi dan menganalisis tentang itu gitu. Saya tahunya ya yang untuk yang ini aja seperti itu. Cuman at least pendekatannya bagaimana akhirnya tulisan itu bisa dibuat, itu pendekatannya harusnya sama gitu, seragam gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman mungkin perlu mencermati apa yang disampaikan Pak Kunto Wijoyo tentang apa itu sejarah dan apa yang bukan sejarah. Jadi yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Jadi kalau mitos itu waktunya tidak jelas dan ada hal-hal yang tidak logis untuk masa sekarang ataupun masa pada waktu itu terjadi gitu. Jadi kayak misalnya di Babat Tanah Jawa gitu ya, itu kan ada banyak cerita-cerita yang memang misalnya Nabi Adam itu punya anak turun para dewa-dewa itu ya, dewa-dewa itu dimanusiakan seperti itu. Kemudian mereka punya anak-anak turun lagi yang kemudian akhirnya sampai ke nabi-nabi gitu dan seterusnya. Jadi bagaimana asimilasi budaya itu diislamisasi gitu ya, atau kalau di para sunan itu ya, para tokoh-tokoh pewayangan itu diislamisasi juga seperti itu. Nah, sebagai salah satu media dakwah. Nah, itu bukan sejarah gitu ya. Jadi Babat itu bukan sejarah, tetapi background sosial dari Babat itu gitu. Artinya
ini terjadi di kisaran abad sekian gitu misalnya. Oh, pada saat itu background sosialnya seperti ini. Itu masih bisa digunakan, tetapi babat itu bukan sejarah karena itu tidak menceritakan masa lalu secara real gitu ya. Seperti itu. Kemudian sejarah itu juga bukan filsafat. Jadi kalau filsafat itu nilai-nilai moral gitu ya dan sifatnya abstrak. Tapi kalau sejarah enggak, sejarah itu ya apa yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, sejarah juga bukan ilmu alam, jadi tidak sesuatu yang outputnya nanti akan menemukan hukum tertentu seperti itu. Dan sejarah juga bukan sastra. Dari cara kerjanya, dari bagaimana tulisan itu dibikin gitu, dari mana kesimpulannya, itu sejarah bukan sastra. Seperti itu. Itu yang harus dipahami dulu gitu. Kalau di dalam bukunya Pak Kuntowijoyo. Nah, sejarah itu apa kemudian? Sejarah itu ilmu tentang manusia. Bagaimana manusia di masa lalu itu berbuat, berlaku seperti itu. Terus juga ilmu tentang waktu, karena sejarah itu kaitannya sama kronologi, sama timeline gitu. Nah, sejarah itu sesuatu yang satu-satunya dan terperinci tentang hal yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, artinya sejarah itu adalah sebuah rekonstruksi dari masa lalu yang kemudian diceritakan. Nah, yang poin-poin yang perlu diperhatikan di sini adalah sejarah itu ditulis tidak untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Jadi kalau biasanya ada istilah sejarah ditulis oleh pemenang seperti itu. Jangan-jangan itu bukan historiografi gitu. Seperti itu. Jadi dengan adanya tahapan-tahapan untuk menulis sejarah itu menjadi salah satu, meskipun nanti subjektivitas penulis itu di dalam interpretasi sejarah itu akan muncul gitu, tetapi tahapan-tahapan itu menjadi sebuah filter gitu ya, bagaimana sebuah masa lalu itu direkonstruksi dengan sumber yang seterpercaya mungkin seperti itu, sehingga istilah bahwa sejarah ditulis oleh pemenang itu harus dipertanyakan juga gitu loh, seperti itu. Nah, sejarah itu melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, tapi tidak ke masa depan. Jadi kalau ada prediksi masa depan berarti itu bukan sejarah, itu adalah prediksi gitu ya. Nah, jadi apa yang direkonstruksi dalam sejarah, yaitu apa yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, yang sudah terjadi lah ya, tapi tidak tentang masa depan. Nah, jadi intinya kesimpulannya adalah sejarawan itu bisa menulis apa saja asal itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai sejarah. Nah, tahapan-tahapannya apa saja gitu. Tahapan-tahapan penulisan sejarah itu ada yang mengkategorikan dalam 4 tahapan, ada yang 5 tahapan gitu. Kalau di sini Pak Kuntowijoyo mengkategorikan menjadi 5. Yang pertama dari pemilihan topik, kemudian bagaimana sumber itu dikumpulkan, kemudian verifikasinya bagaimana, interpretasi, baru ke historiografi atau penulisan. Nah, pertama pemilihan topik. Kenapa pemilihan topik? Karena seperti yang tadi saya sebut, sejarah itu banyak sekali skupnya, cakupannya gitu ya, dan sangat luas sekali. Even kalau kita misalnya mau cari profesor sejarah, kita harus memastikan beliau itu profesor sejarah yang top seperti itu. Jadi pasti masing-masing punya punya topik yang didalami gitu. Nggak bisa kalau misalnya profesor sejarah sekalipun ya beliau bisa mengetahui semua hal yang kita inginkan tentang masa lalu, nggak bisa karena segitu luasnya sejarah. Jadi pemilihan topik itu menjadi satu hal yang penting ketika kita mau nulis. Jadi misalnya kita mau nulis tentang sejarah apa nih gitu. Sejarah Bandung kapan nih gitu. Abad berapa atau tahun berapa atau jadi ada lokasi, ada waktu. Itu yang harus ada dalam pemilihan topik sejarah. Ada kejadian, ada waktu, ada tempat. Nah, seperti itu. Kemudian pengumpulan sumber. Nah, pengumpulan sumber ini juga yang topik sendiri itu dulu ya, penjelasan topik. Topik itu biasanya dipilih berdasarkan kedekatan emosional atau kedekatan intelektual gitu ya. Dan bagaimana kita nanti menyusun rencana penelitiannya. Kedekatan emosional di sini misalnya gini, kalau kita misalnya punya ketertarikan gitu ya dengan sesuatu, misalnya kalau saya lah ya, Sunan Bonang berasal dari Tuban, dan Tuban itu tanah kelahiran saya. Ada kedekatan emosi di situ. Kenapa kedekatan emosi itu bisa jadi faktor yang bagus untuk memilih topik gitu, karena kita juga bisa kenal dengan orang-orang yang di sekitar situ misalnya, yang itu nanti akan
support kita dalam melakukan penelitian. Salah satunya seperti itu. Kemudian kedekatan intelektual, artinya informasi-informasi tentang itu bisa mudah kita akses gitu, sehingga itu bisa jadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan ketika memilih topik mau membahas sejarah apa. Atau biasanya muncul dengan sendirinya bahwa saya penasaran dengan ini gitu, makanya saya akan meneliti ini gitu. Artinya memang ya di situ kedekatan emosionalnya muncul seperti itu. Nah, kemudian terkait pengumpulan sumber. Setelah kita milih topik, itu ada yang namanya pengumpulan sumber atau heuristik ya. Nah, heuristik itu apa? Heuristik itu bagaimana kita mencari semua sumber-sumber yang terkait dengan itu, kemudian kita petakan apakah sumber itu primer ataukah sumber itu sekunder. Sumber primer artinya sumber yang datang langsung dari saksi mata. Artinya saksi mata itu hidup di zaman itu, hidup di masa itu gitu ya, dan dia menceritakan langsung apa yang dia ketahui atau apa yang dia lihat dari kejadian itu. Itu sumber primer, baik bentuknya tulisan maupun lisan maupun dokumen-dokumen. Misalnya kwitansi atau suratnya Soekarno untuk siapa. Nah, itu menjadi sumber primer ketika kita menulis naskah tentang atau menulis historiografi tentang Soekarno. Seperti itu. Tapi kalau itu bukan langsung dari Soekarno misalnya ya, itu orang lain yang menulis tentang surat tersebut gitu ya, surat yang ditulis oleh Soekarno kepada siapa, berarti itu maksudnya naskah sekunder. Nah, dalam penelitian sejarah itu ada hierarki. Jadi bagaimanapun juga naskah primer atau sumber primer itu sumber yang didahulukan daripada sumber sekunder. Artinya ketika misalnya primer pun nggak ada gitu, sumber sekunder pun itu mana yang paling dekat dengan waktu kejadian. Jadi ini kaitannya sama misalnya kita membaca sebuah buku gitu ya, yang buku itu menyampaikan informasi sejarah begitu ya. Kita langsung kemudian oh ternyata begini ya gitu. Kita nggak tahu menahu nih bahwa sebenarnya untuk menjadikan sesuatu sebagai sumber informasi sejarah tuh kita pilih-pilih banget gitu, nggak langsung semua tulisan yang informasi tentang itu langsung kita bilang oh saya tahu nih ternyata sejarahnya ini tuh begini begitu gitu. Nah itu balik tadi ke tadi gitu, apakah narasi sejarah itu ditulis dengan tahapan-tahapan yang memang sudah runtut itu tadi seperti itu. Itu ya itu yang sebenarnya pengen banget saya sampaikan ke teman-teman biar kita juga punya filter dan punya apa ya kita menjadi semakin kritis gitu ketika membaca sebuah informasi tentang sejarah. Apakah itu benar-benar layak dikatakan sebagai historiografi atau bagaimana naskah itu ditulis, sumber yang dia pakai dan lain sebagainya, itu perlu kita pertanyakan dulu sebelum kita mengadopsi informasi yang ada di dalam buku tersebut gitu. Nah, seperti itu heuristik. Jadi ada hierarkinya. Semakin dekat dengan waktu kejadian, maka semakin itu yang dahulukan. Jadi kalau misalnya ada informasi yang berbeda dan tahunnya itu berbeda begitu ya, maka yang lebih diutamakan untuk digunakan sebagai sumber informasi adalah yang terdekat waktunya dengan kejadian sejarah itu. Seperti itu. Terlebih bagus lagi ketika naskah itu naskah primer seperti itu. Jadi itu heuristik. Kemudian setelah kita menemukan sumber-sumber itu gitu ya, sumber-sumber yang terpilih tadi gitu ya, itu masih belum bisa kita pakai begitu saja. Harus kita verifikasi dulu. Verifikasinya itu terkait otentisitas dan kredibilitas. Otentisitas artinya itu otentik nggak? Itu asli nggak? Apakah jangan-jangan informasi itu informasi palsu? Seperti itu. Nah, bagaimana melihat otentisitas? Melihat otentisitas itu bisa dari bahan. Kalau misalnya bahannya adalah kertas gitu ya. Kertas itu apakah benar sudah ada di zaman itu? Gitu. Valid nggak bahwa kertas itu sudah ada di zaman dokumen itu dibuat? Kalau oh ya ini masuk akal gitu ya. Oh berarti bisa jadi ini otentik gitu. Atau naskah itu apa namanya bahan dari dokumen tersebut atau isi dari dokumen tersebut memang terkait dengan orang-orang yang hidup di masa itu seperti itu. Oh berarti otentik nih seperti itu. Nah setelah otentik pun itu ada filter lagi kredibilitas atau kontennya itu logis nggak, sesuai nggak dengan kondisi di saat itu gitu. Jangan-jangan misalnya ada informasi bahwa di tahun sekian gitu, tetapi informasi yang digunakan itu melalui media
yang itu tidak ada di zaman itu gitu, berarti nggak kredibel dong informasinya, seperti itu gitu. Nah, setelah melalui verifikasi itu, baru sumber tersebut yang sudah kita pilih tadi, entah itu sumber primer ataupun sumber sekunder yang paling dekat dengan tahun di mana sejarah itu berlangsung, itu bisa kita gunakan sebagai sumber untuk kita interpretasi. Nah, dalam melakukan interpretasi ini, kemudian kita bisa menggunakan metode atau approach sesuai dengan bagaimana si penulis akan menulisnya gitu. Misalnya kita menggunakan pendekatan filsafat misalnya, atau kita menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi seperti itu. Jadi bagaimana kita menceritakan sejarah yang berlangsung pada masa itu gitu ya, tetapi dengan pendekatan-pendekatan dengan background yang dimiliki oleh si penulis seperti itu. Nah, dari situlah kemudian itu bisa ditulis sebagai sebuah historiografi atau narasi sejarah seperti itu. Jadi itu runtutannya teman-teman. Sebelum ketika kita membaca informasi tentang sejarah begitu ya, kita nalar kritis kita mempertanyakan dulu. Ini sumbernya dari mana ya? Ini siapa ya yang ngomong gitu. Misalnya sebenarnya nggak harus penulis sejarah itu orang yang memiliki background sejarah, tetapi dia tahu cara menulis historiografi. Artinya tahapan-tahapan itu memang dengan disiplin dia lakukan gitu, tidak ada yang dilewati seperti itu. Nah, kemudian ke buku saya gitu, bagaimana saya menulis cerpen saya yang berjudul Kitab Pangeran Bonang. Jadi Kitab Pangeran Bonang itu sebenarnya menceritakan tentang sebuah naskah yang naskah itu diduga sebagai karyanya Sunan Bonang, dan saat ini naskah itu ada di Leiden University Library. Jadi saya menceritakan bagaimana Kitab Pangeran Bonang di sini menjadi salah satu contoh begitu ya, bagaimana naskah-naskah Nusantara itu pada akhirnya ada di Leiden, Belanda. Seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mengikuti tentang ini gitu ya, tentang bahwa ada banyak sekali naskah Nusantara yang ada di Belanda dan terutama Leiden gitu ya. Bahkan jumlahnya bisa 3 kali lipat dari naskah yang ada di di Perpustakaan Nasional seperti itu gitu. Dan di sana naskah-naskah itu juga dirawat dengan baik, masih terawat dan didigitasi juga seperti itu. Seperti itu. Jadi artinya saya ingin memberikan informasi yang pertama bahwa naskah-naskah Nusantara itu ada banyak yang di negara lain gitu ya, bahkan di Jerman pun ketika saya berkunjung ke sana, ke Berlin gitu ya, diajak masuk ke Oriental Collection gitu ya, ada naskah Nagara Kertagama di sana yang dulu waktu kita SD kita sering mendengarkan Sutasoma, terus Negara Kertagama. Salah satu kopiannya ada di Berlin Bibliothek gitu ya. Kemudian kalau di naskah-naskah abad awal ekspedisi. Jadi ceritanya ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara. Jadi ini juga salah satu yang sering saya tekankan dengan teman saya ya. Jadi waktu itu belum ada Indonesia ya. Gitu. Jadi kita nyebutnya ya Nusantara gitu. Jadi termasuk juga pahlawan-pahlawan nasional gitu ya, yang hidup di zaman pra kemerdekaan gitu. Mereka tidak melawan kolonial itu karena Indonesia belum ada tuh, tapi karena nasionalisme mereka terhadap wilayah mereka seperti itu. Atau misalnya kita ngomongin tentang Raden Saleh tuh, Raden Saleh hidup di era yang sama dengan Pangeran Diponegoro. Bagaimana yang awalnya dia hidup di Jerman, melukis dan lain sebagainya, kemudian beliau kembali ke Indonesia, kembali ke tanah kelahirannya di Bogor gitu ya. Kemudian beliau bersengketa dengan kolonial begitu ya, karena rasa humanitaris gitu. Belum ada tanya tentang nasionalisme terhadap Indonesia, tapi nasionalisme terhadap tanah kelahirannya, terhadap leluhurnya, terhadap humanisme itu sendiri yang dia merasa kita diperlakukan tidak adil nih. Nah, gitu. Jadi yang apa ya, istilahnya isu-isu atau nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh para pahlawan tuh nilai-nilai itu seperti itu. Mungkin ini waktu SD kita diterangkannya berbeda atau istilah yang digunakan berbeda sehingga itu miss gitu ya, miss di kita gitu di cara kita menangkap. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di buku saya itu jadi
bagaimana kalau historiografi itu dibawa ke dalam fiksi sejarah gitu kan. Jadi kita tetap menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang kredibel tadi, historiografi yang memang kredibel yang bisa digunakan. Kalau di buku saya sendiri, saya berangkat dari tulisan seorang orientalis atau orang apa namanya akademisi yang mempelajari tentang ketimuran ya, yang beliau sempat jadi Menteri Pendidikan di zaman kolonial gitu ya, namanya adalah Srike ya. Srike menulis bagaimana naskah Kitab Pangeran Bonang itu sampai ada di Leiden University Library, dan itulah yang saya jadikan sebagai rujukan utama bagaimana saya mencairkan informasi-informasi sejarah itu menjadi sebuah cerpen. Cuman bedanya adalah ketika kita masuk ke fiksi sejarah, ini salah satu teknik yang umum dilakukan oleh penulis fiksi sejarah. Salah satunya adalah Pak Iksaka Banu ya. Pak Iksaka Banu menurut saya cerpenis atau novelis sejarah yang sangat apa ya, secara teknis beliau sangat menguasai, dan informasi-informasi sejarah itu bisa beliau terjemahkan dengan sangat indah sekali dalam setiap elemen-elemen latar yang ada di dalam cerpen tersebut. Seperti itu, misalnya kayak beliau menceritakan, beliau showing tentang bagaimana tank gitu ya, bagaimana pakaian yang digunakan oleh si tokoh, bagaimana suasana. Itu informasi-informasi yang padat sekali yang kalau orang nggak membaca tentang apa yang terjadi dan bagaimana kejadian pada masa itu, dia nggak akan bisa showing dengan sedemikian visualnya seperti itu gitu. Nah, tapi kemudian informasi yang terjadi timelinenya sejarah dengan jadi beliau membuat apa ya storyline yang berbeda gitu ya antara kejadian sejarah dengan kejadian yang fiksi. Nah, itu juga yang saya lakukan di dalam cerpen saya. Jadi kejadian bagaimana naskah itu bisa sampai ada di Belanda itu disaksikan oleh, ini sebenarnya plot twistnya sih. Jadi kalau teman-teman mau sebenarnya harus baca sendiri. Cuman bukunya juga sudah habis. Jadi gimana ya? Saya juga nggak promosi nih sebenarnya. Cuman saya nggak bisa ceritain detail juga ya karena itu plot twistnya. Nggak seru juga. Jadi ada storyline gitu ya, ada kejadian sejarahnya. Kemudian juga ada kejadian yang itu fiksi, yang seolah-olah ada tokoh fiksi yang melihat kejadian-kejadian itu gitu. Seperti itu. Nah, fiksi sejarah itu lebih aman gitu ya, lebih aman karena even itu sebuah hipotesis pun kita bisa tulis itu dengan dalih misalnya si tokoh fiksi kita yang melihat kejadian itu mungkin dia bukan orang yang benar-benar bisa dipercaya, atau istilahnya kayak semacam kila wakola, seolah-olah kita pernah mendengar sesuatu tentang itu gitu. Ketika memang informasi-informasi itu tidak kuat, tetapi sayang untuk dirinya kayak orang harus tahu ini nih, meskipun informasi ini juga belum 100% juga valid gitu ya, tapi kita punya apa sih namanya, kayak punya tingkatan bahwa bagaimana informasi, bagaimana tingkat validitas dari informasi itu gitu. Kalau misalnya itu memang benar-benar valid gitu, kita bisa hadirkan tokoh yang dia menjadi saksi yang benar-benar bisa dipercaya tentang kejadian itu misalnya. Nah, kalau saya di sini mengambil tokoh yang dia antara bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya seperti itu, sehingga orang bisa menduga-duga. Oh, seperti itu ya gitu. Tapi itu baru dugaan gitu. Jadi kayak asumsi-asumsi itu kita bisa cerpenin gitu ya. Kita bisa bikin itu dalam fiksi sejarah dengan tokoh-tokoh yang artinya informasi-informasi sejarah itu juga harus berkelindan dengan unsur fiksi yang kita tulis itu gitu ya, dan kelogisan itu harus kita atur sedemikian rupa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, even kalau itu masih hipotesis dan masih sangat bisa berkembang seperti itu. Jadi cerpen sejarah atau fiksi itu kalau bagi saya bisa menjadi salah satu metode gitu ya, ketika saya misalnya belum selesai dengan pencarian saya. Jadi paling nggak itu bisa kita tulis dalam bentuk fiksi gitu, dalam bentuk cerpen atau dalam bentuk novel seperti itu. Gitu.
Jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Eh, Info yang perlu saya highlight tadi bahwa dalam melakukan penelitian sejarah atau penulisan sejarah gitu ya, yang paling penting sekali diperhatikan adalah tentang pengumpulan sumber. Jadi tidak semua sumber itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman baca sebuah buku, kemudian teman-teman kemudian oh ternyata begini nih, terus kemudian ditulis, nah gitu. Itu belum bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita harus runtut terhadap aturan-aturan bagaimana kita menulis informasi sejarah. Jadi kita pilih dulu apakah sumber ini primer atau sekunder. Kalau misalnya sekunder masih ada yang primer enggak, kita merujuk ke naskah yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sekunder pun gitu ya, dia masih ada naskah yang sebelumnya enggak. Jadi mana naskah yang paling mendekati dengan kejadian di mana itu terjadi seperti itu. Kemudian setelah menemukan sumber-sumber itu juga masih harus dicek gitu ya, masih harus diverifikasi apakah dia otentik atau asli gitu ya, sesuai nggak dengan zamannya gitu. Terus kemudian isinya apakah itu kredibel, apakah itu bisa dipercaya, apakah itu logis. Nah, setelah udah diverifikasi oke, berarti sumber tadi bisa digunakan dengan interpretasi atau pendekatan yang kita pilih. Barulah jadi sebuah historiografi. Kemudian kalau historiografi itu mau kita terjemahkan lagi dalam sebuah cerpen fiksi, itu bisa kita olah gitu ya. Bagaimana keyakinan kita terhadap asumsi itu gitu, asumsi bagaimanapun juga kan historiografi itu juga tetap maksudnya bukan rekaan ya, tapi rekonstruksi itu tadi gitu ya. Yang rekonstruksi itu ditulis mendekati kebenaran begitu, tetapi ada kalanya sesuatu itu masih menjadi hipotesis dan tanda tanya, sehingga teman-teman nanti bisa olah tuh gitu dalam sebuah fiksi sejarah. Jadi kurang lebihnya begitu loh. Silakan teman-teman kita lanjut diskusinya. Oke, baik. Terima kasih. Kak Hida, ini pemaparannya menarik sekali ya. Jadi bagaimana memilah gitu ya, tidak hanya mendapatkan sumber sejarah lalu merasa bahwa itulah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan atau berpuas diri sampai di situ. Tapi bagaimana memilah sumber sejarah ini gitu ya, sampai mendapatkan sumber sejarah yang valid tadi gitu ya. Kalau misalnya sumbernya sekunder ya berarti coba dirunut masih ada sebelumnya, naskah-naskah sebelumnya ketemu nggak sampai nanti naskah yang pertama kali gitu ya mengemukakan hal tersebut. Oke, baik, Kak Hidayat, menarik banget nih ya tentang historiografi ini, terus bagaimana mengalihkannya menjadi fiksi sejarah. Kalau sudah bicara fiksi kan berarti memang di situ ada apa ya pengolahan yang berbeda gitu ya, metode ini juga berbeda lagi. Nah, ini sih Kak, kalau pertanyaan dari saya, sejauh mana kita bisa apa ya keluasannya itu sejauh mana sih kita bisa mengolah gitu ya kejadian bersejarah menjadi fiksi. Itu boleh nggak sih kita misalnya mengubah kejadian yang fundamental gitu ya, misalnya kalau tadinya ibu kota Indonesia ini bisa Jakarta ya, harus kita ganti aja nih jadi Surabaya, geserin gitu. Boleh nggak nih kira-kira Kak Hidayat? Kan ini apa namanya fiksi gitu, kayak gitu. Oke. Nah, fiksi yang perlu teman-teman pahami juga gitu. Fiksi itu sebenarnya adalah bentuk menulis kreatif dari sesuatu, dari informasi yang benar gitu ya. Jadi fiksi pun itu tidak meninggalkan informasi-informasi yang benar gitu. Fiksi harus ditulis dengan informasi yang benar. Fiksi-fiksi yang bagus, fiksi-fiksi yang dapat award, dapat pengakuan, itu pastilah fiksi-fiksi yang memang berangkat dari kejadian-kejadian yang nyata gitu. Jadi bahkan seperti itu harus ditulis dengan informasi yang benar. Jadi kalau udah sampai mengubah, tentu saja nggak boleh sih ya. Yang boleh dilakukan teman-teman adalah bagaimana teman-teman memberikan POV gitu ya, atau point of view gitu ya. Misalnya kejadian tentang bagaimana Pangeran Diponegoro itu ditangkap. Nah, karena kita nggak benar-benar menyaksikan saat itu, kita mungkin bisa pinjam misalnya pengikutnya Pangeran Diponegoro gitu ya, yang mungkin kita juga nggak tahu siapa namanya gitu ya konkretnya, sehingga kalau kita nggak yakin kita bisa menggunakan tokoh yang di luarnya tokoh-tokoh utama itu gitu.
Tapi beliau si tokoh yang storyline yang kita bikin itu yang menyaksikan menyaksikan kejadian itu seperti itu. Jadi yang boleh kita lakukan itu sih kita memberikan POV gitu ya. Bagaimana si saksi itu melihat kejadian itu berlangsung gitu atau bagaimana memberikan kisah yang lain. Biasanya sih misalnya love story tentang zaman di mana sesuatu itu berlangsung. Nah, itu juga nggak boleh tempelan sih. Maksudnya nggak tempelan tuh ada isu yang benar-benar memang terjadi pada saat itu sehingga berdampak pada kejadian si tokoh yang kita tulis itu. Gitu. Misalnya pernah tahu ini nggak sih film Letter from Praha gitu ya. Jadi pada saat tahun 1960-an itu gitu ya transisi ketika sampai ini ya jadi orang-orang terus kemudian orang-orang yang di luar negeri itu akhirnya mendapatkan sanksi sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia sehingga akhirnya ada ada komunikasi yang hilang, lost contact gitu ya antara suami, istri atau misalnya sepasang kekasih yang ada di Indonesia dan di negara-negara yang lain saat itu. Nah, seperti itu. Artinya memang isu itu benar terjadi gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu kita tulis gitu dengan POV misalnya orang yang karena kita tidak tahu pasti siapa saja dan itu bisa randomly siapa saja yang hidup pada masa itu. Nah, kita bisa buat tokoh yang dia hidup di tahun itu gitu. Jadi ceritanya bukan cerita tempelan, tapi memang isu yang benar-benar terjadi pada masa itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bolehnya seperti itu. Informasi sejarah itu tidak boleh diubah bahkan dalam sebuah tulisan fiksi seperti itu. Oke, siap, Aida. Jadi ya gitu kalau point of view bisa gitu ya meskipun kan kita nggak tahu nih pada saat kejadian itu ya penekanan yang terjadi gitu sama banyak mahasiswa kita yang lagi kuliah di luar gitu cuman pergantian kekuasaan gitu ya akhirnya ada tekanan dan itu menyebabkan mereka nggak bisa pulang kan kita nggak tahu nih masing-masing orangnya punya permasalahan apa aja gitu ya dengan terputusnya komunikasi dengan orang-orang atau yang berhubungan sama mereka di Indonesia gitu. Kayak kita bisa ibaratnya mengembangkan imajinasi gimana nih kalau misalnya ada sepasang kekasih yang terpisah gitu ya, sedangkan udah berjanji gitu nanti kalau pulang bakalan bersama gitu. Nah itu dilemanya akan seperti apa. Nah itu bisa gitu ya. Jadi bukan sekedar peristiwa sejarahnya jadi tempelan aja gitu. Bawa-bawa sejarah tersebut tapi sebenarnya filler aja, nggak ada sangkut pautnya sama cerita juga. Tumpang tindih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hida ini ya pencerahannya. Wah, ini ada dari Kak Ongki nih, ada respon ya. Sastra adalah pekerjaan imajinasi dan penulis sejarah terkadang membutuhkan imajinasi dalam proses historiografi setelah melewati interpretasi. Bagaimana sih cara kakak dalam menggunakan imajinasi dalam penulisan sejarah? Dan seperti apa perbedaan sejarah dan sastra? Oke, menarik. Karena sejarah dan sastra beda sedikit. Segimana nih sedikitnya? Beda sedikit dan masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan. Oke. Meskipun Pak Kunto membedakan sejarah dan sastra, terdapat dalam bidang cara kerja kebenaran hasil keseluruhan dan kesimpulan. Oke, intinya perbedaan ya sejarah dan sastra. Terus gimana sih Kak Hidai ini proses imajinasinya ya dalam menulis historiografi ini setelah melewati interpretasi. Gitu, Pak Hidai. Iya, naskah saya ya ke fiksi yang saya tulis ya. Jadi lihat sebuah informasi yang sangat menarik tentang bagaimana bagaimana Srike ini mencari tahu gitu ya, bagaimana naskah yang diperkirakan ditulis oleh Sunan Bonang itu sampai berada di Leiden gitu. Bagaimana misalnya pelayaran Nusantara itu terjadi, kemudian akhirnya ada tokoh yang dia sampai membawa naskah itu
naskah itu dibawa kemana gitu. Maka saya kemudian mengimajinasikan bagaimana sih saya akan menceritakan itu. Oh, saya ingin pakai POV dari seorang tokoh nih gitu. Itu yang saya kembangkan. Dan mostly kalau misalnya Iksaka Banu itu juga ya yang dia lakukan. Jadi beliau membuat timeline sejarahnya dan beliau membuat timeline fiksinya. Jadi beliau biasanya membuat 2 timeline gitu. Kejadian-kejadian yang terjadi yang benar-benar terjadi ya pada tahun berapa aja. Nah, di tahun yang sama misalnya si tokoh itu hidup. Nah, si tokoh itu bisa jadi dia langsung berinteraksi, misalnya dibikin seperti itu, atau bisa jadi dia hanya melihat itu dari jauh seperti itu, tapi dia menyaksikan kejadian-kejadian yang saat itu terjadi. Kan sangat mungkin ya, misalnya jadi si tokoh sejarah itu kan pasti tinggal bersama banyak orang gitu. Banyak orang itu bisa saja siapa saja, orang yang melihatnya di pasar, orang yang pernah berinteraksi dengan beliau dalam jual beli, orang yang pernah berinteraksi di sekolah, di mana. Nah, itu tuh imajinasi itu tuh yang kita kembangkan gitu. Dari siapa sih yang akan kita pinjam sebagai POV yang menyaksikan kejadian itu gitu. Nah, bisa jadi juga kita misalnya menambahkan imajinasi bahwa si tokoh itu juga punya kehidupan sendiri nih. Jadi nggak cuman kehidupannya tokoh sejarah, tetapi si POV ini, si tokoh imajinasi ini itu juga punya kehidupan sendiri. Misalnya dia juga punya kisah cinta gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika misalnya romance itu terjadi pada masa itu, maka itu akan seperti apa? Nah, itu ruang imajinasi yang bisa kita isi. Gitu. Kira-kira pada tahun-tahun itu ada isu apa? Misalnya ketika misalnya si tokoh itu mencintai gadis gitu ya, mencintai gadis desa gitu ya. Pada saat itu entah itu kolonial atau bahkan kalau saya sebut penjajah asing dan penjajah lokal gitu ya. Jadi jangan-jangan nggak cuma penjajah asing, tetapi penjajah lokal juga menghalangi kisah cinta dia, misalnya seperti itu. Karena itu isu yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Dari situ kita bisa memasukkan gagasan-gagasan kita juga, seperti misalnya Bumi Manusianya Pram, gitu ya. Itu kan kisah bagaimana si Mingke itu berdialog dengan dirinya sendiri, dia yang pada awalnya sekolah di sekolah kolonial, begitu ya, merasakan bagaimana enaknya pendidikan Eropa gitu ya. Dia termanjakan karena dia adalah anaknya adipati gitu ya kalau nggak salah ya. Dia anaknya inilah ya, anaknya petinggi gitulah ya. Dia bisa punya privilege untuk sekolah, untuk bergaul dengan orang-orang Belanda, tapi pada akhirnya kemudian dia bertemu dengan kejadian di mana ketidakadilan itu terjadi, sehingga Mingke juga berbolak-balik hatinya bahwa ini sesuatu yang tidak adil, dan dia mencoba untuk menempatkan secara objektif buat dia bahwa ada hal yang baik yang terjadi, tetapi juga ada banyak ketidakadilan yang terjadi. Nah, seperti itu misalnya, itu kalau Pram yang nulis seperti itu. Kalau Pak Iksaka Banu juga misalnya seperti di Raden Saleh, beliau juga menghidupkan Raden Salehnya itu, tetapi beliau juga menghidupkan Raden Saleh itu ini ya, tulisan kolaborasi sama Pak Mas Kev ya. Mas siapa namanya? Mas Kurnia Effendi gitu ya. Sehingga Mas Kurnia Effendi itu tokoh-tokoh yang di zaman sekarangnya yang seolah-olah itu ada sebuah refleksi ke masa lalu. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi seolah-olah misalnya POV si tokoh itu kita bikin di masa sekarang, tetapi dia merefleksikan masa lalu, itu juga bisa gitu. Jadi ini istilahnya ketersediaan data itu pasti akan jadi pertimbangan juga kalau untuk menulis fiksi sejarah seperti itu sih. Siap, Kak Hidayah. Gimana nih Kak Ongki, ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya? Boleh open mic juga Kak, biar misalnya mau dialog langsung. Teman-teman yang lain juga ya, kalau mau open mic boleh. Oke, baik. Cukup, Kak. Terima kasih atas jawaban. Ya, sama-sama, Kak Om. Kak Iza, boleh silakan. Malam Kak, punten tadi masuknya telat. Tadi teh kan pas awal masuk teh
Kak Hidayat izin bertanya. Tadi pas awal masuk nggak tahu salah dengar atau enggak. Yang tadi itu dikatakan sama Kak Hidayat itu eh, kalau misalnya udah ngikutin step-step di historiografi, meskipun dia bukan basic di bukan basic di sejarah, itu masih bisa asalkan mengikuti step-step kan langkah-langkah gitu tah. Tapi eh, saya juga kan kebetulan mahasiswa akhir yang lagi nyusun juga. Ini juga ya kebetulan nih Anil kan lagi penelitian tentang ya Pangeran Cornell. Nah, banyak buku Pangeran Cornell itu yang penulis buku itu teh bukan basicnya bukan dari anak sejarah gitu tah. Nah, itu bagaimana Kak Hidayah? Terus ditambahin lagi kan katanya Anil baca di literatur yang ada bahwasanya Pangeran Cornell itu adalah tokoh fiktif. Nah, tapi sangat sangat berpengaruh gitu ta bagi masyarakat di Sumedang. Nah, itu kalau misalnya ada statement bahwasanya Pangeran Cornell itu tokoh fiktif, itu masih bisa dijadiin sumber sejarah yang relevan atau enggak gitu tah. Hmm. Seperti itu dua pertanyaan hatur nuhun Kak Hidayat. Siap, Kak Anil. Terima kasih pertanyaannya. Boleh, silahkan langsung Kak Hidayat. Terima kasih banyak pertanyaannya, Kak. Jadi yang pertama tadi, kenapa saya bilang bahwa bahkan ketika dia bukan memiliki background pendidikan di sejarah atau background akademik sebagai belajar sejarah gitu ya, dia boleh menulis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Kemdikbud itu memang pernah menyelenggarakan pelatihan menulis sejarah untuk non bidang sejarah seperti itu. Jadi artinya penulis yang bukan berangkat dari bidang sejarah pun boleh untuk menulis historiografi asalkan dia sudah tahu step-stepnya itu tadi gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan Kak siapa? Kak Anil. ya dia Kak Anil ini ya. Jadi ya, yang namanya skripsi itu ini ya, jadi ada step-stepnya juga gitu ya. Gini, yang ingin saya sampaikan gini sih. Jadi penting sekali tetap menggunakan itu tadi ya sumber-sumber yang paling kredibel dan paling otentik gitu ya, dan sumber itu sesuai hierarkinya yang paling dekat dengan kejadian di mana itu berlangsung gitu ya, kejadian berlangsung gitu ya. Cuman ketika misalnya kakak tidak bisa mendapatkan itu gitu ya, artinya itu kakak menulis skripsi kan pastinya ada pendamping ya, ada pendamping akademik ya, itu bisa didiskusikan juga sih dengan pendamping akademik, karena artinya kan menjadi tidak ideal gitu sebenarnya ketika kita tidak menggunakan sumber-sumber yang memang kredibel dan otentik seperti itu. Jadi bisa didiskusikan lagi. Kemudian sebenarnya informasi sejarah itu apapun kita masih bisa merujuk ke penulisnya. Misalnya ada asumsi begini atau ada praduga begini, ada ada spekulasi seperti ini gitu. Jadi bahkan historiografi itu kan ditulis dengan spekulasi-spekulasi juga ya. Itu kita bisa sampaikan itu spekulasi dari siapa. Cuman ya ketika misalnya sumbernya nggak sumber primer atau sumber sekunder yang mendekati itu, memang rasanya sih jadi historiografi yang kita tulis itu kurang kuat gitu loh Kak. Jadi sebaik mungkin historiografi yang bagus adalah ketika kita berangkat dari sumber primernya kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya sumber sekunder yang itu memang masih tidak terlalu jauh dari kejadiannya seperti itu. Kalau informasi-informasi itu nggak ada, mungkin bisa didiskusikan lagi sih sama pembimbing akademiknya, atau yang jelas sih ketika
ada misalnya contoh lah ya, contoh Wali Songo gitu ya. Wali Songo itu bahkan ada juga kan yang misalnya ngomong bahwa Wali Songo itu tidak ada, tapi kita cari tahu dong yang ngomong itu siapa gitu, argumennya apa gitu, masih bisa kita bisa kita kritisi nggak, artinya informasi yang dia sampaikan itu valid nggak, sesuai dengan informasi yang selama ini lebih mendekati historiografi dengan sumber data yang valid dan kredibel nggak, seperti itu. Jadi apalagi kalau ini ya, kalau sejarah kebudayaan Islam gitu ya, ada beberapa buku yang misalnya itu bisa sangat bertentangan sekali gitu. Nah, ketika ada ketidaksamaan POV seperti itu, ya kita cari pembanding yang lain seperti itu. Sama halnya dengan itu tadi. Ketika misalnya ada tokoh yang mengatakan ini gitu, kita cari pembandingnya. Gitu. Bagaimana sih sebenarnya informasi tentang itu? Kurang lebihnya seperti itu, Kak Anil. Siap, hatur nuhun, Kak. Sama-sama sukses ya Amin, skripsinya. amin, pidoana. Ya, orang Sunda bisa nih Kak Aryo. Mantap, semangat Kak. Kak Ahmad, silahkan. Semangat. Aduh, ini Bang Nas ya. Baik, baik, terima kasih Kak Lupita, Kak Hidai. Terima kasih atas paparannya. Saya juga mau ada beberapa poin untuk coba minta klarifikasi atau coba di respon. Yang pertama tadi kan ada teman yang sebelumnya menyampaikan tentang atau tadi ada obrolan katakanlah banyak sekali katakanlah orang yang katakan sekolahnya bukan sejarah kayak gitu, tetapi punya minat ya dalam kajian yang berkaitan dengan sejarah gitu. Nah, saya kenal kawan itu dia pendiri, kalau Kak Hidayat dan Kak Lupita pernah lihat Jejak Islam untuk Bangsa gitu kan. Nah, itu pendirinya, foundernya yang dan penulisnya itu sekolahnya di IKJ desain grafis gitu ya. Kerjaannya desain grafis. Tetapi hobinya membaca dan menulis tentang peristiwa sejarah yang kemudian nanti dikaitkan dengan masa kini biasanya begitu. Nah, saya ingin Mbak Ida ada perspektif nggak kapan seseorang itu dibilang sejarawan gitu, dan kapan dibilang dalam tanda kutip peminat sejarah kayak gitu. Apakah sejarawan itu harus yang mereka sekolah gitu sampai S3 dengan jurusan sejarah, misalkan tadi Mbak Ida juga katakan ada pelatihan untuk menulis sejarah yang latar belakangnya bukan sejarah. Nah, apakah bisa mendapat otoritas itu kalau misalkan orang sekolahnya bukan sejarah tapi kemudian punya minat dan bahkan lebih produktif nulisnya tentang sejarah daripada yang sekolahnya sejarah gitu. Yang kedua tentang historiografi itu sendiri. Apakah sebenarnya saya ingat dulu Profesor Sartono itu yang dari UGM yang kajian tentang pemberontakan petani itu. Apakah sejarah itu selalu multidisiplin sebenarnya? Ataukah ia karena kan kita sering ditemukan kalau di tingkat pendidikan ya, dari teman anak-anak di SD bahkan sampai SMA itu hanya sekedar fakta, angka dan peristiwa kayak gitu. Tidak mencoba menggali bahwa kalau menurut Pak Sartono itu historiografi ya multidisiplin bahkan interdisiplin, bisa dikaji dari berbagai macam aspek, karena misalkan Pak Sartono mengkaji pemberontakan petani, tetapi kan yang dikaji social movement-nya misalkan. Dan itu perspektifnya adalah kata orang dia salah satu pencetus sejarah yang perspektifnya Indonesia gitu, bukan ya tadi bukan pemenang tadi tetapi memberontak kepada kolonial kayak gitu. Nah, apakah sejarah selalu begitu? Selalu yang aslinya itu dikaji dari berbagai macam, justru tidak sejarah itu sendiri, tetapi dari disiplin yang lain gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir, tiga, mohon maaf Kak Luvita, tentang sejarah dan fiksi gitu. Nah, ini kan ngomongnya judulnya sejarah dan fiksi. Saya mau kaitkan dengan misalkan tentang kultur pop gitu ya, budaya pop, Kak Hidai, buku dan termasuk film misalkan ya. Karena banyak misalkan ya kita tahu film yang tulisannya based on gitu kan, based on terinspirasi dari kisah nyata, berdasarkan kisah nyata, baik itu perang misalkan tokoh gitu kan. Tetapi dikasih disclaimer gitu kan ketika film itu dikritik,
oleh katakanlah sejarah, wah filmnya nggak akurat secara sejarah. Nah, sineas itu pembuatnya bilang, ya memang bukan film sejarah kok, tapi diadaptasi dari dari sejarah gitu ya, terinspirasi dari sejarah. Jadi banyak dramatisasi memang gitu kan, fiksi dan film. Seperti misalkan contoh film Sang Pencerah Kiamat Dahlan kan, digambarkan Ki Dahlan itu di situ main biola gitu. Nah, tapi ternyata sejatinya menurut beberapa pakar, Ki Dahlan bukan main biola, tetapi main trompet gitu. Tetapi karena film lebih mudah dicerna oleh masyarakat, lebih ditonton dan kemudian di gampang divisualisasi, orang banyak percaya bahwa Ki Dahlan main biola, justru yang terkenal main biolanya daripada main trompetnya. Nah, ini eh, sejauh apa batas toleransi fiksi maupun kultur pop gitu yang terinspirasi dari sejarah bisa mendramatisasi, improvisasi sesuatu sehingga kemudian nggak melenceng dari fakta dan sejarah peristiwa itu sendiri. Terima kasih Mbak Lupita, Kak Hidayat. Oke, siap Kak Ahmad. Waduh, ini pertanyaannya ya sangat luar biasa. Silakan Iya. Kak Hidayat, saya nggak bisa ngeresum jadi mohon maaf. Jadi Bang Mas ini adalah temanku seangkatan kemarin di IMAP loh. Wah, Jadi perkenalkan. Jadi yang pertama Bang Nas, soal kapan seseorang itu disebut sebagai sejarawan. Ini saya benar-benar nggak bisa jawab, seperti saya juga nggak bisa jawab kapan seseorang itu layak disebut sebagai sastrawan. Karena saya rasa memang nggak ada rumus ya, nggak ada rumus kapan seseorang itu kalau yang jelas sih, misalnya kita ngomong tentang sastrawan itu ya memang sastrawan yang benar-benar sudah mateng gitu ya. Misalnya Sapardi, misalnya jadi nggak hanya dia nulis sekali kemudian bisa mengaku dirinya sebagai sastrawan, dan mungkin predikat itu nggak datang dari dirinya sendiri Bang Nas, tetapi predikat itu datang dari komunitas atau orang lain begitu ya yang memberikan penghargaan itu kepada si pelaku sehingga dia bisa disebut sebagai sejarawan atau dia bisa disebut sebagai sastrawan gitu, karena berat sekali pasti predikat itu gitu ya untuk disematkan kepada orang, apalagi baru nulis misalnya historiografi sekali terus kemudian dia sendiri mengaku mengklaim dirinya sebagai sejarawan seperti itu. Kayaknya bukan seperti itu, tetapi ketika predikat itu memang diberikan oleh komunitas atau organisasi atau institusi yang memang memiliki wewenang untuk bisa memberikan predikat itu gitu. Misalnya institusi yang isinya adalah masyarakat sejarah atau para akademisi di bidang sejarah kemudian menyematkan misalnya Pak Kunto Wijoyo sebagai sejarawan misalnya seperti itu. Nah itu di situ sepertinya predikat sejarawan itu bisa digunakan, atau sama halnya misalnya Sena Gumiro misalnya dapat predikat sebagai sastrawan itu diberikan oleh Dewan Kesenian Jakarta misalnya, atau komunitas atau institusi yang berwenang seperti itu. Saya pikir begitu Bang Nas kalau untuk yang pertama. Yang kedua tadi ya tentang apa, aku malah agak lupa yang kedua. Historiografi, Historiografi. multidisiplin, interdisiplin, multidisiplin itu. Ya, jadi yang saya pahami selama ini gitu ya, tahapan-tahapan menulis sejarah itu setelah heuristik, kemudian verifikasi apakah sumber itu kredibel dan otentik, itu memang interpretasi. Interpretasi ini nggak bisa sama sekali dipisahkan dari pendekatan-pendekatan yang dikuasai oleh si penulis. Jadi memang harus ada disiplin lain yang yang mendampingi bagaimana data-data sejarah itu dinarasikan seperti itu. Jadi nggak mentah gitu, nggak mentah. Jadi ada approach-nya bagaimana kajian itu didekati dengan sosiologi misalnya, didekati dengan disiplin-disiplin yang lain gitu. Jadi kalau dari tahapannya ya memang seperti itu, dan memang nggak bisa narasi itu dipisahkan dari background-nya si penulis historiografinya seperti itu. Gitu. Nah, adapun yang di sekolah-sekolah misalnya itu jadi seperti data mentah, dan kalau menurut saya itu sebabnya
data-data sejarah atau pelajaran sejarah itu jadi nggak menarik gitu di anak-anak. Karena kayak mereka harus memahami data mentah, tidak ada narasi, tidak ada. Jadi kalau menurut saya paparan sejarah historiografi itu harus ditulis dengan, bukan harus ditulis ya, tapi sebaiknya ditulis dengan creative writing sih. Seperti itu. Jadi ada gaya penulisan yang naratif, yang enak gitu, sehingga yang dipentingkan dalam mempelajari sejarah itu bukan menghafal data-datanya, tetapi bagaimana melakukan sintesis dan melakukan analisa begitu. Analisa itu maksudnya kejadian di masa itu gitu ya, data-data yang ada itu apa saja sih informasi yang tidak apa ya, tidak secara langsung tersurat begitu ya, tetapi tersirat dari data-data yang ada. Kemudian sintesis itu bagaimana kita menghubungkan di tahun yang sama itu terjadi apa saja sehingga implikasinya apa gitu. Nah, itu tuh yang menurut saya masih sangat PR di Indonesia gitu. Jadi anak-anak SD cuman belajar Pangeran Diponegoro berperang pada 1825 sampai 1830 gitu. Maksudnya so what gitu. Kita cuma tahu-tahunya aja, tetapi apa sih yang terjadi dari tahun itu, bahkan kayak misalnya empatinya itu belum digali lebih banyak gitu ya. Misalnya korban-korban yang menjadi ya korban-korban dari peperangan itu ada berapa ratus gitu ya, karena itu perang terbesar ya di Jawa saat itu seperti itu. Nah, jadi dengan multidisiplin ini nanti bisa sangat bisa apa ya, membangun empati juga, terus bisa membangun banyak banyak view lagi gitu ya yang akan muncul dari berbagai pendekatan gitu. Dan harusnya memang seperti itu sih gitu. Terus yang ketiga pertanyaan Bang Nas tadi apa ya? Nih, dengan film, Oh, ya yang ini fiksi fiksi. tulisan. Pop, budaya pop. Kalau fiksi saya sih masih berpendapat bahwa data itu nggak boleh diubah sih Bang Nas. Jadi imajinasi itu boleh untuk sesuatu yang memang ada ruang untuk itu gitu. Tetapi informasi-informasi yang sudah jelas atau sudah valid itu harusnya nggak diubah gitu. Cuman kan mungkin dalam pendekatan pembuatan film itu ada unsur-unsur komersil yang dipentingkan juga. Mungkin ada unsur-unsur yang lain juga gitu yang dipentingkan sehingga akhirnya plotnya dibuat seperti itu atau kejadiannya dibuat seperti itu gitu. Tapi jelas-jelas bahwa ketika misalnya based on true story gitu, artinya dia juga nggak sejarah kalau dia memang nggak benar-benar menceritakan sejarahnya, karena sejarah itu yaitu tadi rekonstruksi masa lalu. Kalau itu nggak benar-benar rekonstruksi, kalau itu misalnya didramatisasi, ya itu jatuhnya akan jadi fiksi gitu, bukan menjadi fiksi sejarah seperti itu. Gitu. Kalau jawaban saya begitu, Bang Nas. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Kayak gitu ya, cocok. Terima kasih kalau Vita. Oke, siap, sama-sama Kak Ya, Nasrullah. ya. Silahkan kalau ada respon lagi. Oke, Kak Ungki, mantap. Silahkan Kak Ungki. Kak, mau tanya nih, Kak kan tadi nulis yang tentang Sunan Bonang ya, itu masa kerajaan Islam. Nah, bagaimana sih nulis sejarah tentang apa sih kerajaan Islam itu dalam proses sejarah? Karena jujur saya itu masih nggak bisa nulis sejarah masa-masa kerajaan Islam Hindu-Buddha itu masih susah gitu, karena susah apa sih nyari sudut pandang dan subjektivitasnya sangat susah, karena dalam meneliti sejarah atau menulis sejarah kolonial aja itu sangat susah itu. Ketika kita sudah didoktrin atau dogma di sekolah bahwa Belanda itu jahat dan seperti apa, tapi ketika kita mendapatkan sumber primernya itu mendapatkan fakta berbeda. Nah, ketika nulis sejarah masa-masa lalu gitu kayak masih Islam, Hindu-Buddha itu Kak, itu bagaimana sih nulis sejarahnya gitu biar nggak terlalu subjektivitasnya itu kelihatan gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ongki. Jadi sebenarnya masih ada naskah-naskah yang bisa diakses gitu ya. Naskah-naskah dari abad-abad kerajaan gitu ya. Kayak misalnya kitab Negara Kertagama, kemudian kitab apa namanya? Saya lupa ya. Jadi ada beberapa saya lupa. Mungkin nanti kalau ingat ini ya.
bisa ditanyain di grup. Jadi ada beberapa naskah-naskah itu yang masih bisa diakses, baik itu yang sudah diolah dan disunting gitu ya ke dalam bahasa ini, ke dalam tulisan Latin begitu ya. Kemudian maksudnya Latin itu tulisan yang ini, tulisan apa ya, yang alfabet itu ya. Kemudian jadi udah dialih mediakan sehingga kita bisa tahu informasi itu gitu Kak. Jadi kita bisa menggunakan sumber-sumber itu gitu. Dan ya bagaimanapun juga ketika misalnya dulunya kita mendapatkan informasi itu di sekolah misalnya ya, tetapi kemudian kita menemukan sumber yang lebih hierarkinya lebih tinggi begitu ya. Ya kalau menurut saya ya kita letakkan sumber yang tidak lebih valid itu gitu. Kita harus pakai sumber yang hierarkinya lebih tinggi, hierarki lebih tinggi dalam artian dia memang lebih awal gitu ya datanya gitu ya, sehingga ya itu lebih dekat dengan kejadian di masa lalu. Kemudian ya kayak misalnya ketika kita nemukan babat gitu, babat itu kan nggak bisa data-datanya kita gunakan semuanya, tetapi background sosialnya masih bisa kita gunakan seperti itu. Jadi apa sih, saya kok lupa sih, jadi ada kitab Babon, Pararaton ya, saya mau bilang Pararaton. Jadi misalnya kitab Pararaton itu masih bisa diakses, kemudian Negara Kertagama itu masih bisa diakses gitu. Nah, naskah-naskah Babon itu Kak, itu memang ditulis pada masa-masa Majapahit gitu. Jadi bisa tuh kita bisa ambil gitu ya, apa yang diceritakan di situ gitu ya, at least itu kita menggunakan background sosialnya. Bahwa pada saat itu tuh terjadi seperti itu gitu ya, ada kejadian seperti itu gitu. Terus masyarakatnya pada saat itu seperti apa gitu. Kita seringkali bisa mendapatkan yang tidak tertulis gitu ya. Jadi kita bisa menangkap apa yang tidak tertulis gitu. Tidak hanya apa yang tertulis gitu. Kurang lebih gitu Kak jawaban saya. Bagaimana Kak Ongki? Boleh kalau mau menanggapi lagi. Cukup paling Barangkali kurang. kalau ada website yang bisa diakses secara online untuk apa sih yang naskah Nusantara selain Delpar sama apa sih Leiden gitu, bisa share Kak, sama ini yang itu Sebanda tuh Leiden sama apa ya, lupa lagi satunya, itu bisa di share Kak buat Iya, iya, iya. tambah-tambah ilmu juga. Coba aku tanya-tanyain ke teman. Teman saya itu apa ya namanya ya? Jadi dia memang menghimpun link-link itu Kak, link-link yang memang bisa mengakses naskah-naskah Nusantara. Nanti coba saya tanyain ya. Kak Ongki ada di grup itu, grup Temu Sejarah? Ada Kak. Oke, oke. Nanti antara saya Japri atau saya titipin ke Kak Tiwi gitu ya. Nah, jadi biar bisa ini. Tapi ada teman-teman yang memang punya project untuk, saya lupa sih namanya. Jadi dia memang itu Kak, ngumpulin link-linknya untuk bisa masuk ke Digitas Manasa bisa. Ada satu lagi Bang, Manasa juga bisa. Manasa itu Masyarakat Naskah Nusantara. Itu bisa Bang Ongki. Nanti coba saya tanya ini ya ke teman saya. Jadi dia anak S2 Sejarah dari UI gitu ya, dan kebetulan anak LPDP juga. Dia punya proyek juga terkait naskah-naskah Nusantara. Dreamsy juga bisa, atau bukan lagi Bang. Bang Nas, ada satu lagi punya teman saya. Apa sih? Saya Itu lupa. ada lagi. Itu Filolog aku ya. tahu. Oke. Man tuh salah satu filolog di Indonesia ya, filolog paling Iya. disegani dan paling bisa diteladani gitu ya, karena saya juga ngikutin Prof. Oman tuh dari beliau muda gitu ya. Kebetulan waktu itu saya dapat penelitian dari PPIM UIN Oh iya, Sunan oke. Win Syarif. ketika Pak Oman tuh masih muda gitu, masih awal-awal ngumpulin moto-motoin naskah gitu. Iya. Akhirnya beliau profesor dan ya sangat Iya, istiqomah beliau betul, ya, tekun sekali beliau. dibayangkan apa ya, hal-hal yang sangat detail-detail pun itu Prof. Oman tuh sangat menguasai gitu ya. Kayak misalnya ngelihat
suntingan naskah yang atau naskah asli yang ada kesalahan tulis seperti ini gitu. Apakah itu disengaja atau apakah ada sesuatu dari situ. Nah, gitu tuh Prof. Oman sangat peka sekali gitu ya. Dan itulah jam terbang filolog tuh memang nggak bisa dibohongi gitu ya. Jadi kalau udah Prof. Oman yang ngomong udah sensitivitas beliau melihat naskah itu sangat luar biasa lah gitu. Jadi itu tadi Bang Ongki yang dari linknya dari Bang Nas tadi, Manasa, Dreamsy itu juga bisa diakses. Dreamsy itu program kolaborasi sama Hamburg University kalau nggak salah. Jadi antara PPIM sama Hamburg. Hamburg itu ada ya salah satu profesor yang kemarin saya approach juga, tapi beliau sibuk, jadi nggak bisa. Seperti itu. Itu Bang Ongki. Jadi dua itu juga sudah banyak sih sebenarnya. Oke, Gitu. baik. Silahkan Bang Ongki atau yang lain mau bertanya atau merespon, mau menambahkan, boleh. Ciwi, boleh. Oke Teh, mau nanya sama Kak Hida, ini kan kebetulan aku juga suka nulis Kak. Tapi kan selama ini aku nulisnya kayak novel biasa yang memang nggak terlalu mencampurkan terkait sejarah gitu. Nah, ini juga kepikiran ingin membuat novel baru tapi yang lebih baik gitu dari sisi historisnya dan lain-lainnya. Mungkin Kak Hidai punya tips nggak sih aku harus start dari mana? Apakah harus penelitian dulu dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku atau mending terjun langsung ke lapangan kayak misalnya ke sebuah tempat dan merasakan atmosfer di tempat itu gitu. Terus boleh juga dong Kak Hidai sharing terkait penulisan dari buku Kak Hidai ini. Kan ada 9 cerita lainnya. Kira-kira ceritanya apa aja sih Kak gitu yang ditulis, berapa lama juga dan kesulitannya selama menulis itu apa? Gitu Iya, Teh. oke. Makasih. Cakep. Oke, baik Kak Hidai. Proses menulisnya ya nih, kita belum dengar Kak Hidai. Silahkan, Bang. Iya, lu mumpung ingat tadi kayaknya yang saya masuk tuh Scriptoria yang tadi. Jadi selain Manasa, selain Dreamsy, coba cari scriptoria.com. Itu proyeknya temenku gitu. Scriptoria ya. Scriptoria. Coba nanti coba dicari ya. Terus ke pertanyaannya Kak Tibi. Scriptoria dong. Tips ada ya, ketemu ya. Nah, itu tentang naskah kuno juga nggak? Perpustakaan digital. Bentar. Ya benar. Ya, Ya, nah, betul itu ada. Scriptoria. Oke, pertanyaannya Kak Tibi. Ini saya dulu juga mengalami kebuntuan itu karena sangat tricky sekali ya untuk melakukan penelitian sejarah yang terutama nanti outputnya akan kita jadikan novel atau cerpen gitu ya. Kalau misalnya kita terjun langsung dulu, itu nanti kita akan kalap Kak Tiwi. Kalau yang saya rasakan ya, kita akan kalap karena ada banyak sekali informasi yang akan kita terima dan orang belajar atau mencari informasi sejarah itu semakin kita menemukan, semakin kita kehausan gitu loh. Semakin kita akan loh terus ini dari mana lagi, ini dari mana lagi, itu nggak akan ada selesai-selesainya. Yang ada nanti kita nggak jadi karena kita keasikan meneliti dan mencari gitu. Nah, kalau yang saya pernah tanyakan itu juga pertanyaan yang sama kepada Faisal Odang. Faisal Odang itu kan juga menulis beberapa fiksi-fiksi sejarah kan ya, dan dia membuat rekonstruksi dari tulisan-tulisan yang dianggap selama ini tuh menghegemoni gitu ya. Jadi dia keluar dan dia pakai sudut pandang yang baru gitu. Faisal Odang kan gitu. Saya tanyain gimana sih tekniknya Faisal itu melakukan penelitian untuk menulis gitu. Nah, kalau tekniknya Faisal dan menurut saya itu memang yang paling oke sih. Jadi bikin plot dulu Kak Tiwi. Kak Tiwi bikin plot dulu, baru kemudian nanti Kak Tiwi tahu mana nih yang perlu dicari. Nah, kalau udah Kak Tiwi tahu, yang saya cari adalah tentang ini. Nanti Kak Tiwi baru terjun tuh, baru nyari informasi tentang itu. Jadi nanti udah punya kacamata kuda. Udah langsung, oh ini yang saya cari,
ini data yang saya butuhkan, ini data yang saya butuhkan, terus langsung tulis lagi gitu. Jangan sampai keasikan mencari. Udah Karena ada kalau batasannya gitu ya. benar gitu, jadi saya mau nyarinya tentang ini nih, mau nyari tentang ini gitu. Jadi cari yang ini. Itu kalau outputnya kita memang mau nulis ya. Beda lagi kalau memang kita sedang mencari data ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada timelinenya. Mau sebebas-bebasnya nyari data ya nggak apa-apa. Cuman gitu kalau mau nulis fiksi sejarah sih. Jadi bikin plot dulu aja. Setelah bikin plot udah rapi semuanya gitu ya, baru dicari-cari. Seperti itu. Gitu. Terus tadi apa yang selanjutnya? Proses menulis ini Kak, buku ini. Oke, jadi Kitab Pangeran Bonang itu sebenarnya adalah naskah yang diperuntukkan buat Tuban Art Festival tahun 2018 atau 19 ya. Pokoknya antara 2018 atau 2019. 18 kayaknya. Jadi di Tuban sendiri ya, waktu itu Dewan Kesenian Tuban itu ada gawe tahunan namanya Tuban Art Festival, dan salah satunya itu kita yang dari Komite Sastra itu ngajak teman-teman yang berkecimpung di dunia sastra gitu ya untuk berkumpul gitu ya, bikin tulisan bareng-bareng gitu, bikin book chapters gitu. Terus saya nulis Kitab Pangeran Bonang. Kenapa? Karena ya itu yang dekat dengan saya, itu yang punya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual dengan saya, karena di tahun itu juga saya menulis disertasi. Saya menulis tesis tentang Serat Bonang tapi sudut pandangnya Drewes seperti itu. Karena kalau mengkaji Serat Bonang sendiri tanpa dari kacamatanya Drewes, itu pasti saya akan sangat kelabakan waktunya. Makanya saya coba untuk mendekati Serat Bonang itu tidak langsung ke Serat Bonang, permisi dulu pakai kacamata yang lain dulu. Jadi saya teliti bagaimana pandangan Drewes tentang itu dulu gitu. Nah, kemudian dari situs-situs itu ternyata saya ketemu nih ada pandangan-pandangan yang lain juga dari Srike misalnya. Ternyata Srike ini menulis sejarahnya bagaimana naskah-naskah itu bisa sampai di Belanda, dan saya pikir itu sesuatu yang belum banyak orang tahu gitu ya. Saya ingin menceritakan itu, tetapi pencarian saya juga belum benar-benar finish gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa spekulasinya Srike itu 100% itu bisa dipakai, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendebat itu. Bahkan Drewes pun dia juga menggunakan catatannya Srike itu sebagai referensi dia gitu, sehingga saya di situ menginformasikan hasil dari pencariannya Srike itu terhadap bagaimana naskah Sunan Bonang itu nyampe di Leiden, tetapi dengan saya tambahin POV gitu ya, saya tambahin POV tokoh yang ada yang memungkinkan untuk melihat bagaimana kejadian ekspedisi dari kapal-kapal Belanda itu sampai ke Nusantara seperti itu. Nah, kemudian cerpen-cerpen yang lain itu juga cerpen-cerpen yang saya tulis, ada yang buat Tuban Art Festival 2019. Jadi pada umumnya sih ini naskah-naskah cerita yang bercerita tentang budaya lokal ya, Tuban, kemudian juga apa ya, jadi kisah-kisah masyarakat gitu ya, kisah-kisah masyarakat menengah ke bawah begitu ya, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mengambil kesimpulan, bagaimana mereka berinteraksi gitu. Itu yang saya tulis dan saya kompilasi dalam 9 cerita pendek lainnya itu selain cerpen Kitab Pangeran Bonang. Gitu, dan itu ya saya kumpulkan ketika masa-masa saya masih aktif nyerpen. Jadi karena memang benar ya, jadi nulis fiksi sama nulis naskah akademik itu dua hal yang approach-nya sangat berbeda, dan saya sendiri belum bisa ya kalau misalnya bersamaan saya baca Menyeimbangkan. akademik dengan naskah fiksi, itu saya sih berantakan ya, karena ya even teman-teman yang dari novel kemudian cross genre dia pindah ke cerpen aja, itu sama-sama fiksi begitu ya, itu pun nafasnya beda, itu pun apa ya, penyesuaian waktu menulisnya beda begitu. Apalagi dua hal yang sangat berbeda dari akademik ke
itu juga berbeda. Dan ketika pernah saya confirm juga ke Kak Raisa itu S2-nya di Leiden dan dia Raisa Kamila. Kak Raisa Kamila, dia kajiannya tentang ini kan kolonial kan. Nah, tak tanya juga waktu itu gitu. Jadi selama dia studi itu dia ini enggak baca-baca atau dia menulis fiksi enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi ya memang kalau akademik ya udah akademik gitu. Karena itu akan jadi sesuatu yang ya sama kayak kita misalnya belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Belanda bersamaan. Pasti kita akan rancu sekali di ejaannya gitu. Seperti itu. Jadi itu saya tulis di masa-masa ketika saya habis selesai ini kali ya, habis selesai nulis tesis kali ya. Terus saya sebagai hiburannya saya belajar banyak lagi tentang cerpen gitu ya. Saya banyak baca cerpen. Nah, tulisan-tulisan itu saya tulis di masa-masa itu. Kemudian mulai lagi nyiapin naskah akademik, ya udah nggak nyiapin lagi dulu. Begitulah. Iya betul Kak. Pernah juga waktu itu ada ini ya, ada apa sih? Ada kelasan juga di P7 kan sama Kak Raisa ya. Benar ya, Ya, waktu itu ini juga karena apa namanya? Kalau nggak salah saya juga nanya ya, karena waktu itu lagi studi S2 ya. Terus kok jadinya macet, saya nggak bisa diskusi gitu ya. Terus ya memang itu salah satu efeknya juga gitu. Berarti ya memang dialami oleh banyak orang ya Kak Hidayah yang mencoba menyeimbangkan menulis fiksi dan nulis akademik. Oke Kak Tiwi, gimana nih tanggapannya? Atau Kak Tiwi cerita sedikit deh mau nulis tentang apa kalau boleh diceritakan sedikit gitu. Iya, ini sih Kak, kalau aku masih merangkai-rangkai sih, masih memikirkan juga, soalnya masih mencari kira-kira tema sejarah apa yang paling cocok gitu. Soalnya kan sejarah tuh luas banget ya, dari ya ada militer gitu, ada bangunan heritage dan lain-lain. Nah, terus juga sampai sejauh ini masih bingungnya adalah kalau nyari sumber itu sumbernya yang paling tepat tuh harus di mana? Karena kan kalau sumber dari luar banyak lebih bagus juga, mungkin belum sampai ke sana sih, gitu. Jadi masih memetakan juga, gitu sih Teh Lupita. Tapi aku mau nanya nih ke Kak Hidai, barangkali ada rekomendasi beberapa buku yang kata Kak Hidai ini fiksi sejarah bagus banget dan recommended dan harus dibaca nih sama orang-orang nih yang pengen nulis juga. Mungkin Kak Hidai ada rekomen? kalau saya so far sih ngomongin tentang fiksi sejarah itu ya Pramudia Anantatur sama Pak Iksaka Banu sih. Itu sependek yang saya tahu ya, yang menurut saya dua penulis fiksi sejarah yang recommended yaitu Pram sih, baca Pram dulu deh, baca misalnya Bumi Manusia, Arus Balik seperti itu. Terus kalau yang masa kini itu Pak Iksaka Banu. Nah, Pak Iksaka Banu itu ini tadi nyambung sama Bang Nas. Pak Iksaka Banu itu background-nya beliau malah desain grafis gitu. Jadi sangat sangat bukan dari orang sejarah, cuman Pak Iksaka Banu itu sangat sungguh-sungguh, beliau juga meneliti itu sampai ke Leiden, sampai ke Jerman gitu ya, ketika meneliti tentang Raden Saleh gitu Pak. Jadi apa ya, passion, interest orang itu nggak bisa, kadang-kadang nggak ada kaitannya sama pilihan studi dia gitu ya, seperti itu. Tapi Pak Iksaka Banu coba Kak Tiwi baca deh nanti dan nikmati ya bagaimana Pak Iksaka Banu tuh menarasikan latarnya, bagaimana showing satu benda dengan benda yang lain yang itu sangat kolonial sekali, sehingga ketika saya nyampe di Leiden Kak Tiwi, itu saya langsung keinget sama tulisan-tulisan Pak Iksaka Banu gitu, karena barang-barang yang saya lihat di Leiden tuh kayak misalnya ngelewatin kanal, sungai gitu ya, terus di situ ada bangku kayu gitu, saya teringat sama tulisan-tulisan Pak Iksaka Banu, saya teringat sama apa namanya, kayak film-film sejarah kolonial kayak gitu ya, saya berada kayak disedot oleh masa lalu ke sebuah ini kayaknya Nusantara di masa lalu tuh seperti ini waktu zaman kolonial kayak gitu. Bahkan ketika misalnya saya ada sebuah stasiun yang sampai sekarang tuh saya masih takjub gitu ya, karena
kayak ini kayak nggak di ini deh, kayak nggak di Belanda deh, ini kayak di Semarang gitu ya. Kayak stasiunnya tuh bener-bener seperti iya di yang ada di kota tua gitu. Ya, sebaliknya ya, padahal yang kita didesain oleh mereka bangunannya gitu. Kemudian juga ada kayak pelengkong yang ada di Jogja gitu ketika saya lewat jalan di Leiden gitu. Jadi banyak bangunan-bangunan peninggalan itu yang kalau di Belanda gitu ya, di kota-kota tertentu gitu ya, itu bangunan-bangunan itu masih seperti itu gitu. Sementara kalau kita kan banyak yang udah dipugar gitu ya. Padahal harusnya bisa jadi cagar budaya gitu ya. Seperti itu Kak Tiwi. Jadi itu yang saya rekomendasikan sih, tulisannya Pram sama tulisannya Pak Isa Kabani. Oke, baik. Gimana nih Kak Tiwi? Apakah mendapat pencerahan? Siap, kalau Pita, Kak Hidai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti biar ini ya jadi termotivasi buat menggali sejarah dan mencoba menulis gitu. Siap, semoga berhasil Kak Tiwi. Oke, nanti Yes. kabar-kabar nih Kak Tiwi kalau udah jadi bukunya ya. Siap, teh doain aja ya. Oke, siap. Kita tunggu ya kelahirannya ya. Oke, baik teman-teman temu sejarah nih udah 21.32 ya. Mungkin satu lagi sebelum kita dadah-dadah. Boleh. Ada lagi? Oke, kalau belum ada lagi mungkin pamungkas aja dari saya Kak Hidayah. Sebenarnya ini rasa penasaran aja sih karena saya baca Homodiusnya Harari. Nah, beliau juga kan sejarawan ya. Iya. Iya, nah itu gimana tuh ada seorang sejarawan yang bikin prediksi tentang masa depan. Nah, gimana nih pandangan Kak Hidayah sendiri selaku yang memang belajar sejarah secara akademis? Saya jadi teringat kemarin ketemu Pak Yudi Latif di PK 77. Pak Yudi Latif itu selama ini selalu memberikan atau menuliskan kajian-kajian yang genealogi. Genealogi artinya dia benang merah dari sesuatu, bagaimana sesuatu itu terjadi di awal-awalnya begitu. Jadi kajian sejarah yang beliau metodenya itu genealogi gitu. Nah, saya nanyanya ke Pak Yudi Latif juga bukan sesuatu yang kaitannya sama masa lalu tapi masa depan gitu. Artinya saya menanyakan itu kepada Pak Yudi Latif karena beliau selama ini sudah mempelajari banyak hal kajian-kajian yang genealogis sehingga dari situ beliau saya asumsikan akan punya pola begitu. Akan punya pola bagaimana prediksi sesuatu itu akan terjadi berdasarkan kisah-kisah atau bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu yang udah terjadi seperti itu. Jadi menurut saya ya sangat apa ya? Ketika sejarawan bicara tentang masa depan itu memang bukan sejarah, itu bukan historiografi, tetapi sejarawan itu punya pandangan yang kompeten karena beliau sudah mempelajari banyak hal dari masa lalu gitu. Karena saya pun sendiri begitu ketika ketemu Pak Yudi Latif, maka yang saya tanyakan bukan masa lalu, tapi saya menanyakan prediksi gitu. Karena beliau sudah banyak sekali mempelajari berbagai hal dari masa lalu dengan kajian-kajian genealogisnya. Seperti itu sih Kak. Oke, siap Kak Hidayah. Jadi karena para sejarawan ini banyak meneliti tentang masa lalu ya, mereka bisa melihat dot-dot gitu ya, atau bisa connect the dot gitu ya, melihat pola-pola. Nanti ke depannya kira-kira akan terjadi seperti apa sih kalau gejalanya kayak gini gitu ya. Dan Oke, tahu gimana? ini Pak Yudi Latif itu juga gini. Jadi karena Pak Yudi Latif itu kan banyak menulis genealogi misalnya tentang ini ya intelektual Muslim dan kuasa, bagaimana para intelektual muda Indonesia itu berjejaring dan akhirnya bisa apa ya masuk dalam dunia perpolitikan dan kemudian memiliki impact terhadap Indonesia seperti itu. Yang saya tanyakan ke Pak Yudi Latif tuh bagaimana prediksi Pak Yudi Latif tentang Indonesia 2045 gitu dengan kita para pemuda dengan gegap gempitanya media sosial saat ini seperti itu. Dan Pak Yudi Latif bilangnya saya optimis bahwa sesuatu yang besar itu berangkat dari kelompok terdidik yang kecil gitu.
saya lupa istilahnya apa, jadi beliau bilang gitu. Jadi kayak misalnya proklamasi pun itu juga anak-anak muda tuh, anak-anak kelompok kecil orang-orang terdidik gitu ya. Dan Kelompok bukan kecil mayoritas orang-orang. gitu ya. Ya, bukan mayoritas, tapi kelompok kecil orang-orang terdidik. Sehingga bahkan itu ketika misalnya budaya masyarakat kita sekarang sedang gegap gempita dengan media sosial dan semakin lama menjadi sesuatu yang besar gitu. Kelompok-kelompok kecil masyarakat terdidik itu akan tetap bisa kok membuat desain, membuat perubahan gitu, dan sampai kapanpun itu akan selalu bisa dan akan tetap optimis gitu bahwa itu bisa memberikan perubahan buat Indonesia seperti itu. Oke, siap Kak Hidayah. Menarik ya pandangannya. Karena kan kita Nah, mulai 2045 nanti kayak karena itu ya, kan dari beliau mayoritas. betul. Gimana Kak? Sorry potong. Iya, karena beliau mempelajari bagaimana masyarakat-masyarakat terdidik di masa lalu dalam jumlah yang minoritas itu juga membuat perubahan, sehingga beliau melihat pola itu bahwa sampai kapanpun masyarakat terdidik dalam jumlah kecil pun itu akan selalu bisa membuat gerakan dan perubahan. Oke, siap Kak Hidayah. Oke, keren ya diskusi malam hari ini. Closing statement dulu mungkin Kak, sebelum kita tutup. Oke, closing statement saya adalah ketika teman-teman mendapatkan informasi sejarah, tetap nalar kritis kita gitu ya, kita harus mempertanyakan bagaimana si penulis mendapatkan sumber tersebut gitu ya, terus bagaimana tahapan-tahapan sehingga naskah itu ditulis seperti itu, dan jangan puas dengan satu referensi. Carilah referensi pembanding, cari referensi pembanding yang jauh lebih lengkap, jauh lebih masuk akal, karena selalu ada ruang untuk bisa dikritisi gitu ya, karena itu rekonstruksi masa lalu begitu ya. Cari banyak pembanding dan jangan kemudian ketika mendapatkan satu referensi kita menggunakan itu begitu saja. Oke, siap Kak Hidayah. Mantap nih closing statement. Oke, baik. Teman-teman temu sejarah semuanya, sebelum kita closing dan dadah-dadah nih, kita foto dulu dong satu kali ya supaya ada dokumentasinya. Silakan yang bisa open cam untuk open cam dulu. Oke, Kak Nasrullah, Kak Anil boleh, Kak Tili, Kak Ungki, Kak Eka. Ada avatarnya jadi saya penasaran wajahnya ya. Oke, baik teman-teman semua. Saya hitung mundur dari 3 sampai 1. Kita take satu kali ya. Mulai 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman, kita udah sesi foto bersama. Nah, selanjutnya sebelum ditutup nih, Kak Tiwi biasanya ada pengumuman apa, Kak Tiwi? Kalau pengumuman kayaknya karena ini anak temu sejarah semua, pokoknya pantau terus lah setiap minggu. Mudah-mudahan bisa gabung. Makasih buat Kak Eka, Kak Anil, Kak Ongki, terus juga Kak Ahmad. Nah, ini informasi juga nih buat Kak Ahmad. Kalau misalnya kita setiap minggu ada agenda, jadi kalau tertarik buat ikutan diskusi-diskusi temu sejarah lainnya nanti boleh konfirmasi gitu ya, dan nanti juga kita akan sampaikan gitu. Barangkali tertarik, tiap minggu kita update gitu Kak Ahmad ya. Gitu aja sih kalau kita.